Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, kami akan menganalisis nilai-nilai berakhlak dari dua buah film pendek karya anak bangsa. Film pertama dengan judul Pengabdian untuk Negeri, dan film kedua yang merupakan film pilihan dengan judul Bosku. Kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Prima Syahputra, dan dua teman saya, Novia Larasati, yang akan menganalisis film Pengabdian untuk Negeri, dan Esther Priscilla Baru Siregar, yang akan menganalisis film Bosku. Langsung saja ke sesi analisis. Film Pengabdian untuk Negeri menceritakan sepotong kisah perjuangan seorang guru yang bertahan untuk mengajar di daerah terpencil. Sri Handayani adalah nama sosok mulia tersebut. Fasilitas yang terbatas tidak menghentikan tekad beliau untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Jalan rusak dan medan yang berat merupakan beberapa kesulitan yang dihadapi beliau demi datang ke sebuah sekolah dasar yang beliau cintai, SD Kecil Pojok, yang terletak di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Grobogan. Kata-kata sederhana dari murid beliau yang memintanya untuk datang kembali esok hari mengobarkan semangat beliau untuk terus mengabdi menjadi pengajar di sekolah ini. Film ini membuka mata kita untuk melihat betapa sosok seperti beliau ini layak berada dalam keadaan yang jauh lebih baik. Masalah yang dapat dirumuskan dari film Pengabdian untuk Negeri adalah permasalahan keterbatasan fasilitas di daerah pelosok yang mengharuskan seorang pengabdi bangsa menghadapi situasi-situasi sulit dan menghambat kesehariannya untuk mengajar murid-murid di SD Kecil Pojok. Dalam film ini, Ibu Sri Handayani berperan sebagai dirinya sendiri, karena film ini merupakan film dokumenter yang mana beliau merupakan sosok teladan dengan nilai-nilai dasar PNS tertanam dalam dirinya. Selain berprofesi sebagai guru, Sri Handayani juga berprofesi sebagai tukang jahit untuk menambah penghasilan. Nilai dasar PNS yang paling tergambar dari sosok Ibu Sri Handayani adalah loyal, berorientasi pelayanan, adaptif, harmonis, dan kompeten. Sikap loyal ditunjukkan dengan ketulusan mengabdi tanpa mengharapkan imbalan materi. Berorientasi pelayanan, yakni bertekad untuk memberikan yang terbaik demi mendidik dan mengajar anak-anak di sekolah terpencil walaupun berada di tengah keterbatasan. Adaptif, dengan menunjukkan sikap beradaptasi terhadap sulitnya medan dan rusaknya jalanan menuju sekolah tempatnya mengajar. Harmonis, yang ditunjukkan dengan menjunjung tinggi sikap menghargai murid-muridnya. Beliau juga memiliki nilai kompeten karena mengajar murid-murid yang memiliki keterbatasan fasilitas membutuhkan kompetensi yang tinggi dan tidak sembarang orang mampu melakukannya. Jika seseorang tidak memiliki nilai-nilai tersebut, patut dipertanyakan apakah dia mau dan mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Bu Sri Handayani. Jika tidak ada seorang pun yang menerapkan nilai-nilai berakhlak seperti beliau, lalu siapa yang akan menjangkau anak-anak daerah terpencil untuk menyalurkan pendidikan? Dengan demikian, nilai-nilai ASN perlu ditanamkan dalam diri setiap pengajar demi kemajuan pendidikan. Apabila tidak, konsekuensi yang didapat ialah pendidikan yang tak kunjung mengalami kemajuan dan berdampak besar pada kualitas generasi penerus bangsa. Negeri ini membutuhkan ASN yang menerapkan nilai-nilai berakhlak seperti Ibu Sri Handayani. Di luar sana, masih banyak sosok-sosok yang memiliki potensi seperti beliau. Akan tetapi, apabila tidak didukung fasilitas yang memadai, pelayanan yang didapat masyarakat tidak akan maksimal. Maka dari itu, penting bagi bangsa ini untuk meneruskan pembangunan yang merata sampai ke desa terpencil agar hak-hak masyarakat seperti memperoleh pendidikan dapat terpenuhi dan kesejahteraan para pengabdi bangsa seperti Ibu Sri Handayani meningkat. Dengan demikian, diharapkan akan muncul sosok-sosok mulia yang di dalam dirinya tertanam nilai-nilai berakhlak dan bersedia untuk mengabdi pada negeri ini.
Sosok mulia seperti Ibu Sri Handayani merupakan contoh PNS ideal yang layak menjadi panutan bagi kita selaku calon ASN. Ketulusan dan pengabdian tanpa pamrih yang begitu melekat dalam diri beliau hendaknya menjadi patokan bagi kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Adapun rumusan masalah dalam film pendek Bosku adalah sebagai berikut. Film pendek Bosku menceritakan tentang sekelompok pegawai muda yang sedang asik bersenda gurau membicarakan kepala kantor mereka yang sering mengomeli pegawainya, bernama Bu Puan. Satu persatu pegawai tersebut menceritakan pengalaman mereka ketika diomeli oleh Bu Puan saat sedang menghadap ke ruangannya. Mulai dari diomeli karena pekerjaan yang salah, karena malas, karena salah menulis spasi pada nama, dan omelan lainnya. Namun demikian, pada akhirnya, mereka mulai menyadari bahwa selama ini, semua celotehan dan omelan Bu Puan bertujuan untuk kebaikan, yaitu mengubah perilaku pegawainya menjadi ASN yang lebih baik, disiplin, bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Dan juga, untuk membangun tim yang solid, dibutuhkan kerjasama, baik antar pimpinan dengan pegawainya maupun antar sesama pegawai. Beberapa tokoh yang terlibat dalam film pendek ini yaitu: pertama, Bu Puan berperan sebagai kepala kantor. Tokoh kedua yaitu Esi berperan sebagai sekretaris Bu Puan. Tokoh ketiga, Fortina berperan sebagai pegawai biasa. Keempat, Dodi berperan sebagai pegawai biasa. Dan kelima, Baihaki berperan sebagai pegawai biasa. Analisis terhadap penerapan nilai-nilai berakhlak ASN pada tokoh-tokoh yang terlibat dalam film pendek Bosku, diantaranya adalah sebagai berikut. Tokoh pertama, Bu Puan, di mana ada beberapa nilai yang telah diterapkan. Nilai 1, loyal, di mana Bu Puan memberikan nasihat dan koreksi kepada pegawainya demi menjaga nama baik ASN, nama baik pimpinan maupun instansinya. Nilai kedua, akuntabel, di mana Bu Puan disiplin dalam menjalankan tugasnya, serta memegang teguh integritas yang diwujudkan dengan disiplin waktu. Nilai ketiga, harmonis, di mana Bu Puan berusaha untuk terus menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Dan nilai yang keempat, kompeten, di mana berkat pimpinan Bu Puan, kantor dapat berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Tokoh kedua, Esi. Nilai-nilai yang diterapkan yaitu nilai adaptif, di mana Esi bersikap proaktif dalam setiap tugas yang diberikan, serta menyesuaikan diri dengan pekerjaannya sebagai sekretaris dari Bu Puan. Adapun analisis terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak ASN pada tokoh-tokoh yang terlibat, diantaranya sebagai berikut. Tokoh pertama, Fortina. Nilai yang tidak sesuai yaitu nilai akuntabel, di mana Fortina tidak bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, serta Fortina tidak melakukan nilai harmonis, di mana dia melamun ketika diberikan nasihat atau masukan oleh Bu Puan selaku kepala kantor. Tokoh kedua yaitu Dodi. Nilai yang dilanggar yaitu nilai akuntabel, di mana Dodi malas bekerja serta tidak menaati jam kantor yang berlaku. Dan tokoh ketiga yaitu Baihaki, di mana dia melanggar nilai akuntabel, yaitu diwujudkan dengan tidak mengerjakan tugas dengan benar. Akibat yang dapat ditimbulkan dengan tidak diterapkannya nilai-nilai ASN berakhlak. Pada penjelasan sebelumnya, telah disebutkan beberapa contoh sikap yang tidak sesuai dengan nilai ASN berakhlak. Apabila sikap tersebut terus dilakukan dan dipertahankan, akan menjadi budaya yang memberikan dampak buruk baik terhadap individu yang melakukannya maupun terhadap instansinya. Dampak yang diberikan kepada internal kantor seperti terhambatnya sinergi pegawai, rusaknya hubungan antar pegawai maupun dengan atasan atau pimpinan, serta lingkungan kerja yang destruktif. Kemudian, dampak lain yang ditimbulkan yaitu banyaknya pekerjaan yang terbengkalai, produk-produk layanan yang dihasilkan tidak optimal, stakeholder tidak puas dengan layanan yang diberikan, dan pada akhirnya
target instansi pun tidak tercapai. Ini akan berimplikasi pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut. Alternatif pemecahan masalah dan konsekuensi penerapan. Setelah mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam film pendek Bosku, terdapat 3 permasalahan utama yang diangkat, yaitu terkait kurangnya penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Untuk tiap-tiap permasalahan, diberikan beberapa alternatif pemecahan masalah berupa solusi yang diharapkan dapat memberikan dampak atau perubahan positif. Berikut ini analisisnya. Untuk masalah yang pertama, pegawai terlambat datang ke kantor atau kurang disiplin. Adapun alternatif pemecahan masalahnya, pertama, dengan manajemen waktu yang lebih baik oleh si pegawai bersangkutan. Dengan adanya manajemen waktu ini, diharapkan pegawai dapat datang ke kantor dengan tepat waktu. Yang kedua adalah dengan memberikan teguran atau sanksi disiplin, dengan harapan dapat menuntut pegawai untuk lebih disiplin dan menjaga integritas. Masalah yang kedua, yaitu pegawai tidak dapat menyelesaikan tugas dengan benar dan tepat waktu. Adapun solusi yang dapat diberikan ialah dengan meningkatkan kompetensi pegawai melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan maupun sosialisasi. Selain itu, juga dengan bersinergi bersama pegawai lainnya dan meningkatkan koordinasi dengan pimpinan atau atasan. Dengan ini diharapkan tugas dapat selesai dengan benar dan tepat waktu, serta dapat membentuk tim lebih solid. Dan masalah yang terakhir yaitu terkait dengan pegawai yang malas bekerja. Adapun solusi yang dapat kami berikan ialah dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi terkait kinerja para pegawai, memberikan teguran atau sanksi disiplin, serta membangun lingkungan kerja yang konstruktif dan solid. Diharapkan dengan ini pegawai dapat menjadi lebih disiplin dan giat untuk bekerja, serta target kantor pun akan tercapai bahkan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Kerja sama tim yang baik ialah ketika pimpinan maupun pegawainya dapat saling bersinergi dalam menjalankan tugas fungsi yang diemban. Membangun tim yang solid dimulai dari masing-masing individu. Hendaknya dalam diri kita telah tertanam nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu, dalam kerja tim, kita harus saling mengingatkan satu sama lain untuk dapat menjalankan nilai-nilai dasar ASN dengan penuh komitmen. Hingga tujuan akhir yaitu menciptakan pelayanan yang prima dan tercapainya target dapat kita wujudkan. Nah, begitulah analisis nilai berakhlak dari 2 film pendek tersebut. Semoga film-film ini dapat membantu memberikan pemahaman terkait nilai-nilai berakhlak dan nilai-nilai moral seorang ASN. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.